Salam, selamat bertemu kembali dalam santapan rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih, rahmat dan berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Bapa mengucapkan syukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa Tuhan naungi dengan cinta kasih-Mu yang abadi. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu senantiasa menerangi hati kami, pikiran kami, sehingga kami beroleh berkat Tuhan atas firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dari surat 2 Korintus 12 ayat 19. Surat 2 Korintus 12 ayat 9 maksud saya. Saya ulangi lagi, 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya akan berikan tema tetap melayani meskipun dalam segala keterbatasan. Tetap melayani meskipun dalam segala keterbatasan. Ada seorang tokoh yang luar biasa, namanya adalah Itzhak Perlman. Dia terserang penyakit polio ketika dia masih kecil, sehingga dia tidak bisa menggunakan kakinya, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apakah dia adalah seorang yang begitu mudah menyerah? Seorang anak yang menyerah? Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Dia terus belajar dan mengimbangi keahliannya itu dengan belajar memainkan biola. Dan bertahun-tahun kemudian, karena dia rajin belajar, dia terus berupaya untuk meningkatkan diri, akhirnya dia menguasai musik yang namanya biola. Sengaja pada saat ini saya pampang fotonya yang ada di belakang ini. Dan dia menjadi pemusik, pembiola yang terkenal saat itu. Itulah sebuah contoh devosi. Meskipun dalam keterbatasannya, dia melayani dengan nyanyian-nyanyian, dengan alunan-alunan biolanya. Devosi adalah suatu sikap bakti yang berupa penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kehendak Tuhan sebagai perwujudan cinta kasih. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat menggugah dan menginspirasi. Beberapa pelayan Allah pun telah menunjukkan devosi yang serupa pada Tuhan. Mereka telah kehilangan kemampuan tertentu, tetapi kemudian tergugah untuk mengembangkan kemampuan pelayanan yang lain. Salah satu contoh lagi adalah William Booth. Dia adalah pendiri Bala Keselamatan. Dia menyadari bahwa dia akan buta, tetapi saudara yang kasih Tuhan, dia tidak pernah putus asa. Dia terus berpandangan positif. Bahkan dia pernah mengatakan sesuatu kepada teman-temannya, saya telah melayani Kristus ketika saya masih bisa dapat mempergunakan daya penglihatan saya. Dan saya akan tetap melayani
Tuhan dengan sekuat tenaga, meskipun saya mengalami kebutaan. Dan itu diwujudkan, saudaraku. William Booth bisa mendirikan bala keselamatan. Bahkan di tanah Jawanya ada rumah sakit William Booth yang terkenal, baik yang ada di Surabaya maupun yang di Semarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal apa yang memotivasi orang percaya untuk tetap melayani dan mengikut Yesus sebaik-baiknya, sebisa mungkin, meskipun kita mengalami kehilangan atau menghadapi kesulitan dalam hidup ini? Jawabannya hanya satu, seperti yang dijawabkan oleh Abraham, dan dikatakan oleh Abraham, hanya karena iman. Kita tahu, saudara yang kasih Tuhan, Abraham disebut bapa orang yang beriman. Abraham disebut tokoh iman, sebagaimana ia disebut bapa orang yang beriman, sebab dia hidup menurut firman Allah dan selalu memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dalam Ibrani 8 ayat 11, di sana tertulis, karena Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini suatu hal yang luar biasa. Tidak tahu tempat yang dituju bagaimana keadaannya. Padahal Abraham sudah menikmati kenyamanan, tetapi Abraham tetap taat kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kita harus percaya bahwa segala keadaan yang tidak mengenakan yang kita terima di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima, yang telah Tuhan persiapkan untuk kita ketika kita setia kepada Tuhan sampai akhir, di mana Tuhan merencanakan membangun kerajaan surga buat kita. Dalam Ibrani 11 ayat 10 dikatakan, sebab ia, dalam hal ini adalah Abraham, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itu adalah tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surga. Dalam ayat yang kita baca tadi, ini adalah kisah bagaimana Rasul Paulus memiliki suatu beban dalam kehidupannya. Dia mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus ada duri dalam daging. Rasul Paulus berupaya untuk menghilangkan duri dalam daging ini dalam doanya. Tetapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia bagimu. Dalam hal inilah akhirnya Rasul Paulus memutuskan, di dalam kelemahan kuasa Kristus turun menaungi. Jadi tidak ada alasan ketika kita di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, dalam kondisi apapun, tidak melayani Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk memuliakan Kristus, entah apapun keterbatasan yang kita miliki saat ini. Dan kita terus melayani, kita terus berjuang dengan sekuat tenaga, dengan sekemampuan kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, untuk sesama kita, untuk pelayanan di gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kata-kata bijak yang akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Keadaan apapun yang memanjarakan kita, keadaan apapun yang memenjarakan kita, tidak dapat membatasi karya Allah melalui diri kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan,
dalam kondisi apapun, lebih himpitan dunia, masalah apapun yang akan terjadi tidak akan bisa menghambat di dalam pekerjaan kami, di dalam melayani. Mari Bapa, Engkau berikan kekuatan kepada kami, Roh-Mu yang akan menerangi kami, sehingga kami dimampukan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam campur tangan Tuhan. Lindungi kami, jauhkan dari segala bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati kehidupan mereka, sembuhkan dari sakit penyakit, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah-langkah anak-anak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.